Salam jumpa kembali sahabat Karir Plong Official sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua ya. Topik kita kali ini berkaitan dengan malasnya anggota DPRD untuk menghadiri rapat paripurna. Berita ini ditulis oleh sebuah media lokal di Kabupaten Sika, Flores, NTT. Saya akan bacakan ya. Oke, sahabat Karir Plong Official sekalian, berita ini ditulis oleh suarasika.com. Judul beritanya adalah ironi DPRD Sika malas hadir sidang, rajin saat jalan dinas. Wah, keren ini. Ini ditulis pada tanggal 23 Juli 2022 ya. Satu hari yang lalu ya. Mau mere suarasika.com. Sebuah ironi wakil rakyat di Kabupaten Sika terungkap dari gedung DPRD. Diketahui banyak yang malas sidang tetapi rajin dan lengkap pada saat melakukan perjalanan dinas. Wah, luar biasa. Fakta ini terungkap pada rapat paripurna Jumat 22 Juli malam dengan agenda keterangan pemerintah atas pemandangan umum fraksi terhadap pidato pengantar nota keuangan Bupati Sika ya. Rapat paripurna dibuka Ketua DPRD Sika Donatus David pada pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Pembukaan rapat saja sudah molor 1,5 jam karena sesuai undangan rapat dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Wah, ini korupsi waktu ini. Ketika rapat dibuka, hanya 11 dari 35 anggota DPRD Sika yang hadir, termasuk Ketua DPRD Sika. Satu anggota DPRD hadir saat rapat sedang berjalan. Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo hadir pada kesempatan ini, termasuk jajaran Forkopimda dan sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Donatus David sempat kesal melihat ketidakhadiran sebagian besar anggota DPRD Sika. Dia lalu meminta persetujuan paripurna untuk mengecek kehadiran anggota DPRD Sika sesuai daftar hadir paripurna malam ini. Setelah mendapat persetujuan, Donatus David lalu membacakan satu persatu anggota DPRD Sika. Bagi anggota DPRD Sika yang tidak hadir, dia menjelaskan juga dengan alasan seperti sakit, izin, atau tanpa kabar ya. Mengingat kehadiran anggota tidak quorum, ditambah pemerintah sedang menggandakan dokumen keterangan pemerintah atas pemandangan umum fraksi terhadap pidato pengantar nota keuangan Bupati Sika, maka sidang akhirnya diskors ya. Rapat paripurna dibuka kembali pada pukul 22.09 waktu Indonesia Tengah. Ada tambahan lagi 2 anggota DPRD Sika. Meski belum quorum karena yang hadir hanya 14 dari 35 anggota, rapat paripurna tetap dilaksanakan. Paripurna bersepakat Bupati Sika hanya menyampaikan keterangan pemerintah kepada fraksi-fraksi yang hadir. Ya, oke, lanjut. Saya lewat ya, jadi saya tidak membacakan secara keseluruhan. Oke. Ketua fraksi Partai Amanat Nasional Filipus Franciscus menanggapi ketidakhadiran sebagian besar anggota legislatif sebagai sebuah hal yang memalukan ya. Oke, keren. Dia mengatakan anggota DPRD dilantik dan disumpah dengan tugas utamanya yakni menghadiri sidang-sidang termasuk paripurna. Wah, itu tugas pokok itu ya. Kita digaji untuk itu, tegas dia. Dengan gaji setiap bulan lebih dari 30 juta, Filipus Franciscus mengatakan tanpa memberikan kontribusi pemikiran saja, anggota DPRD Sika sudah digaji Rp 1 juta setiap hari. Wah, luar biasa ini. Gaji yang sangat besar ini 1 juta setiap hari tanpa berpikir atau tanpa berkontribusi apapun. Ini keren sekali, makanya banyak sekali orang berebut untuk jadi anggota dewan ya. Oke. Lebih jauh, Filipus Franciscus mengatakan kehadiran anggota DPRD Sika baru dipastikan lengkap ketika melakukan perjalanan dinas. Nah, ini ada apa ya? Ketika rapat paripurna, anggotanya malas hadir, tetapi ketika perjalanan dinas justru lengkap. Pasti ada sesuatu ya. Oke. Lengkap hanya ketika perjalanan dinas, itu tidak ada satupun yang izin, sakit, tanpa kabar. Tetapi kalau rapat mulai macam-macam. Penyakit ini kalau tidak diatasi, dia semakin ganas, ungkap dia. Filipus Franciscus
Filipus Fransiskus mengusulkan kepada Ketua DPRD Sika agar setiap bulan membuat laporan publik melalui media terkait kehadiran anggota DPRD Sika pada sidang-sidang yang dilaksanakan di lembaga legislatif. Saya kira ini poin-poin yang sangat bagus sekali ya. Oke. Ketua DPRD Sika Donatus David mengatakan sebenarnya sejak 4 bulan lalu dia sudah berinisiatif menyampaikan ke publik terkait kehadiran anggota DPRD Sika pada sidang paripurna. Tetapi karena ada reaksi macam-macam, makanya kita pending, ujar dia. Ini reaksi apa dari publik atau dari anggota dewan itu sendiri? Kalau menurut saya, publik tentu akan sangat setuju ya dengan kebijakan ini. Oke, dan saya kira harus dijalankan itu ya. Untuk itu lanjut dia, mulai malam ini sebelum paripurna, pimpinan rapat akan membacakan daftar hadir anggota DPRD Sika. Selanjutnya setiap 3 bulan sekali akan dilakukan rekapitulasi kehadiran, kemudian dikirim ke organisasi induk partai dari masing-masing anggota DPRD Sika. Ya, luar biasa ya. Oke, sahabat Karel Plong official sekalian. Saya kira berita ini cukup keren ya, menarik tetapi juga memalukan, dan saya pinjam istilahnya Ketua Praksi PAN Kabupaten Sika ya, Filipus Fransiskus, mengatakan bahwa teman-temannya yang tidak hadir pada rapat paripurna malam Jumat itu adalah sebuah tindakan yang memalukan ya. Jadi mereka dibayar oleh rakyat ya, dibayar oleh rakyat utuh ya, tidak kena potongan ya, bahkan tanpa bekerja pun ya, tanpa berpikir mereka sudah dibayar 1 juta per hari. Ini luar biasa sekali. Padahal publik atau rakyat sendiri mungkin ada yang 2 atau 3 hari baru bisa makan nasi, atau ada rakyat atau publik ada yang setahun sekali baru bisa beli pakaian baru, atau ada rakyat atau publik yang rumahnya masih beralaskan tanah. Tetapi gaji untuk anggota dewannya, gaji untuk wakil rakyatnya itu dibayar lunas tanpa kurang ya. Jadi dengan ketidakhadiran wakil rakyat Kabupaten Sika, anggota DPRD Kabupaten Sika pada rapat paripurna Jumat malam itu menunjukkan sebuah sikap atau perilaku yang memalukan ya. Mereka itu adalah wakil rakyat, mereka dipilih untuk menyalurkan aspirasi rakyat ya. Mereka dipilih untuk menyampaikan keluh kesah warga masyarakat ke eksekutif. Tetapi kalau setiap rapat paripurna, setiap sidang-sidang mereka tidak hadir, mereka malas hadir, bagaimana mereka bisa menyampaikan keluh kesah warga ke publik? Bagaimana mereka bisa menyampaikan gagasan-gagasan untuk kepentingan masyarakat? Nah, ini menjadi sebuah tanda tanya besar ya, kinerja dari anggota DPRD Kabupaten Sika. Rakyat akan sangat marah sekali dengan peristiwa ini. Rakyat akan mengutuk ya anggota dewan yang malas datang ke ruang sidang, atau anggota dewan yang malas mengikuti rapat-rapat. Tetapi ironinya adalah mereka akan hadir lengkap ketika ada perjalanan dinas. Ada apa ya? Apakah di rapat atau sidang-sidang itu tidak ada tunjangan? Lalu di perjalanan dinas itu banyak sekali tunjangan, banyak sekali uang yang mereka dapat, sehingga orientasi mereka jadi berubah ya. Ya, kalau misalnya hanya karena tunjangan lalu mereka malas datang mengikuti rapat-rapat, mengikuti sidang paripurna, saya kira mereka sedang mengalami kehilangan orientasi ya. Oleh karena itu saran saya, kalau mereka lebih mengutamakan uang, mengutamakan tunjangan, maka sebaiknya mereka tinggalkan jabatan sebagai anggota DPR lalu beralih profesi menjadi seorang pedagang atau pebisnis. Ya, itu orientasi jelas untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi kalau sebagai seorang anggota dewan, orientasinya adalah menyampaikan aspirasi rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat ya. Jadi sangat disayangkan sekali ya kalau ada rapat-rapat sidang paripurna lalu anggota DPRD-nya tidak hadir. Itu kan berarti ada banyak sekali kepentingan-kepentingan masyarakat, ada banyak sekali kepentingan-kepentingan publik yang tidak bisa tersampaikan atau tidak bisa tersalurkan karena orang yang diwakilkan
sedang tidak ada dalam ruang sidang, atau orang yang diwakilkan sedang berleha-leha di luar sono, ya sedang jalan-jalan atau sedang bermalas-malasan di rumah, ya. Jadi itu sangat disayangkan sekali, dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ketua DPRD Sika, ya, Donatus David, dan juga Ketua Fraksi PAN, ya, bahwa kebijakan untuk merekapitulasi jumlah kehadiran anggota dewan kemudian disampaikan ke publik harusnya, ya, walaupun di dalam berita itu dikatakan disampaikan ke organisasi induk partai politik, tetapi menurut saya sebaiknya disampaikan ke publik. Kenapa? Karena publik atau rakyat yang menggaji mereka, jadi mereka harus bertanggung jawab kepada rakyat, kepada publik. Ya, yang berikut pesan komunikasi politik yang mau disampaikan dalam peristiwa ini adalah yang pertama tentu berdampak kepada lembaga legislatif atau lembaga DPRD Kabupaten Sika, ya. Masyarakat akan menilai negatif terhadap lembaga tersebut karena kinerja anggota DPRD-nya buruk, ya. Makanya kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPR itu akan berkurang, sehingga jangan salahkan kalau warga masyarakat atau rakyat lebih banyak dan datang langsung ke eksekutif, ya, datang ke rumah jabatan bupati, datang ke rumah jabatan wakil bupati, datang ke rumah jabatan kepala dinas untuk menyampaikan keluh kesah mereka, ya. Kenapa? Karena orang yang mereka pilih, orang yang mereka wakilkan tidak menjalankan tugasnya dengan benar atau tidak menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, ya. Itu pesan yang pertama. Lalu yang kedua tentu berdampak kepada saudara-saudari anggota dewan yang namanya terdaftar dalam ketidakhadiran di rapat paripurna ini. Saya kira ini akan menjadi sebuah evaluasi bagi masyarakat, bagi publik untuk menentukan pilihannya di pemilu legislatif yang akan datang. Mereka akan benar-benar menyeleksi, ya, orang-orang mana yang pantas untuk dipilih menjadi wakil rakyat mereka, ya. Oke, sahabat Karir Official sekalian, saya kira itulah analisa dari saya, komentar-komentar dari saya, dan saya kira teman-teman sahabat sekalian punya analisa sendiri, punya komentar sendiri. Silakan tuliskan komentar kalian, tuliskan tanggapan kalian, tuliskan analisa kalian di kolom komentar channel ini. Oke? Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.